Puji Tuhan, Shalom. Selamat tahun baru 2026. Kiranya kasih Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Biarlah di awal tahun 2026 ini, seberapa kita yang sudah hadir dalam rumah Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Karena sungguh besar kasih Tuhan yang Tuhan Yesus sudah berikan buat saudara dan buat saya, sehingga kita boleh ada di tahun 2026. Apa yang kita terima dari Tuhan? Semua yang terbaik. Dan saat sore hari ini kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kamu tinggikan besar setiamu, dari sepanjang hidup. Darahmu telah layakan
Sebab itu ibadah kami dari awal sampai akhirnya kami mau serahkan dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah atas kami, pimpin kami, urapi kami semua yang ada pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Ada haleluya. Shalom. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara. Berkat kasih Tuhan menyertai kita di tahun yang baru ini. Amin. Kita tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus obat yang setia buat saudara dan saya. Amin. Sebab itu kita mau semangat, kita mau yakin dan percaya bahwa Yesus Dia setia buat kita. Katakan dalam pujian kita sore ini, ada satu sobat kita yang paling setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Saat kita susah, saat kita senang, Dia setia ada bersama kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu apa saudara? Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mungkin saat Bapak Ibu Saudara dan saya masuk di tahun yang baru ini, mungkin ada satu tanda tanya dalam hidup kita. Apakah aku bisa? Aku mampu hidup di tahun 2026? Atau mungkin ada yang takut, ada yang gusar, ada yang sedih. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pujian ini katakan kita punya sobat setia Yesus namanya. Amin.
Dia ada saat suka, saat duka. Dia tidak mau tinggalkan kita. Sebab itu kalau kita tahu Yesus tidak pernah tinggalkan kita, kita mau selalu bersama dengan Tuhan. Amin. Nyanyikan pujian ini dengan sukacita yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Oh, mungkin kita belum salaman seanak pagi. Boleh salaman satu dengan yang lain. Dia anak Bapak Ibu Saudara. Anak sama kami baru. Satu sobat ibu yang setia. Tak percaya bersama diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Hari lepas hari yang kita mau lalui bersama, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Amin saudara. Yakin tahun 2026 setiap hari yang kita lewati akan indah bersama dengan Yesus. Haleluya. Satu hari ku lalui bersama Yesus. Bersama
sepanjang tahun ini. Tetapi sebagai orang yang mencintai Tuhan dan yang dicintai oleh Tuhan Yesus, kita punya pengharapan. Kita percaya hari-hari yang kita lewati indah bersama Yesus. Amin. Bukan hanya hari, minggu, bulan, bahkan Tuhan sudah pimpin kita sepanjang tahun 2025. Kita boleh rasakan betapa indahnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu sore hari ini saya berikan waktu untuk Bapak Ibu Saudara mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Padat singkat berisi, boleh maju ke depan. Kita angkat pujian, jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Sukacita Bapak Ibu Saudara. Saya lihat kalau saya takut menghadapi tahun ini, yakin bersama Yesus kita akan mampu. Dan Bapak Ibu yang mau bersaksi, mau Bapak Ibu bersama. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Naik levelnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di tahun 2025 kalau mau dihitung ada suka ada duka. Tetapi kalau saya renungkan Bapak Ibu, saat menjelang habis jam di tahun 2025 tadi malam, betapa Tuhan Yesus itu kasihnya itu lebih besar, lebih banyak. Sukacita dari Tuhan itu lebih besar, lebih banyak dalam hidup saya.
ada duka, tetapi kekuatan yang dari Tuhan Yesus, penghiburan dari Tuhan Yesus, kekuatan yang dari Tuhan Yesus, itu yang membuat saya ada sampai hari ini. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dalam perjalanan hidup saya di 2025, saya tidak minta yang muluk-muluk di hadapan Tuhan. Hanya saya minta Tuhan, berikan saya kekuatan untuk bisa melangkah di sepanjang tahun 2025. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, saya percaya Tuhan akan mampukan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun 2026, saya dengan Om Ferry dari kemarin itu gatal-gatal Bapak Ibu Saudara. Sampai Om Ferry ini bilang tiduran, iya, sampai rasanya badan itu bengkak semua Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan, kami mau tetap bersyukur sama Tuhan. Kami mau tetap sukacita karena kekuatan yang dari Tuhan. Sukacita yang dari Tuhan lebih besar dari apa yang kami alami masuk dan ada di tahun 2026. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya keyakinan, kita punya percaya bahwa Tuhan Yesus Dia setia, Dia tidak akan tinggalkan kita. Amin. Segala persoalan, segala masalah yang Dia izinkan untuk terjadi dalam hidup kita, saya percaya tidak melebihi kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena ada Tuhan Yesus yang punya kekuatan yang lebih besar, yang Dia mau taruh itu dalam setiap hidup kita yang mencintai Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, lewat kesempatan ini juga saya minta maaf ya. Mungkin di tahun 2025 dalam pelayanan saya ada banyak kekurangan, ada banyak hal mungkin yang buat mungkin Bapak Ibu Saudara jadi ciut atau jadi tidak enak hati ya. Lewat kesempatan ini untuk melangkah di tahun 2026, maafkan kalau ada kesalahan, kekurangan. Namanya manusia banyak kekurangan Bapak Ibu Saudara ya. Biarlah itu ya Bapak Ibu Saudara mau maafkan ya, supaya melangkah saya di tahun 2026, saya melangkah dengan satu sukacita yang luar biasa dari Tuhan, satu kemenangan yang dari Tuhan. Amin. Ada yang mau bersaksi? Monggo Bapak Ibu Saudara. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi pujian ini. Yakin berjalan di tahun 2026, kita berjalan bersama Yesus. Dan sukacita Tuhan, kekuatan Tuhan itu terus ada dalam hidup kita. Nyanyikan dengan sukacita, dengan kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita.
perjalanan hidup kita. Amin. Siapkan hati kita untuk kita menikmati firman Tuhan di awal tahun 2026 ini. Minta sama Tuhan biar pimpinan Tuhan menjadi bahagian hidup saudara dan bahagian hidup saya. Kita tidak dapat berjalan sendiri, kita perlu Tuhan Yesus. Amin. Pimpinlah daku ya Yesus di sepanjang jalan hidup. Haleluya. pribadi di hadapan Tuhan bahwa aku mau dibimbing oleh Tuhan, aku mau dituntun oleh Tuhan di tahun ini. Kalau kita mendengar ada banyak prediksi-prediksi yang bisa meruntuhkan iman kita, yang bisa menggoyahkan iman kita, yang bisa membuat kita takut menghadapi tahun
tahun yang baru ini. Tetapi ketahuilah sebagaimana pujian ini katakan, kalau kita dengan Yesus, Dia ada di sisi kita, Dia membimbing kita, Dia menuntun kita, kita tidak akan jatuh. Ketakutan kita akan diganti dengan keberanian dan kemenangan yang dari Tuhan akan kita raih bersama. Karena ada Tuhan Yesus yang setia membimbing setiap hidup kita. Sebab itu kita mau sama-sama buka hati kita saat sore hari ini untuk menikmati firman Tuhan yang juga akan menerangi setiap langkah hidup kita, untuk kita dapat dan mampu berjalan di tahun 2026. Katakan di hadapan Tuhan, tanpa Yesus aku akan jatuh. Haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menolongku, ku tak jatuh, tetapi bersama Yesus ku akan kuat. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menolongku, dengan Yesus mengajarku, dengan Yesus, dengan kasih Kristus. Ibu sepatnya maju ke depan, berdoa bersama-sama kita menikmati firman Tuhan. Menolongku, ku tak jatuh. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, kalau pada saat ini seberapa kami yang ada anak-anak-Mu Tuhan untuk mengawali di tahun yang baru ini Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Ampuni ya Tuhan segala kesalahan kami. Ampuni Tuhan segala hal-hal yang tidak berkenan kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kalau saat ini Bapa kami boleh Tuhan, haleluya, memuji dan besarkan nama-Mu. Biarlah Tuhan puji-pujian kami boleh layak dan berkenan kepadamu ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau berfirman melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang bekerja Bapa mengawali tahun yang baru ini. Biarlah Engkau memimpin setiap langkah hidup kami anak-anak-Mu Bapa. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu perkara Tuhan, kami hanya berserah dan berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami anak-anak-Mu ya Bapa, untuk tetap Tuhan percaya, untuk tetap mempercayai Engkau di dalam hidup ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini ya Tuhan doa permohonan kami. Kiranya Tuhan sempurnakan doa kami. Semua doa ini Tuhan, dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman saat sore hari ini. Biarlah hati kami Tuhan, Engkau berikan hati yang baik, sehingga Tuhan firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu boleh menjadi kekuatan kami Bapa, boleh menjadi kekuatan buat anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Tuhan, dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin.
bersaksi dan menyampaikan permohonan maaf. Ya, kami tidak luput dari dosa, salah. Kami harus akui bagaimanapun juga ada salah dosa, baik perkataan, ucapan yang kami, baik saya secara pribadi maupun kami keluarga pastori, mungkin sikap kami, kata-kata kami tidak mengenakan. Kami mohon maaf. Biarlah Tuhan sendiri yang tolong, Tuhan yang memberkati kita semua. Sangat disayangkan malam hari ini keluarga dari Batak tidak datang, satupun tidak datangnya. Padahal saya mau menyampaikan permohonan maaf lewat lagu Batak, saudara. Kalau saudara tidak tahu, ya tidak apa-apa. Dan ini tidak usah disawer, saudara. Oh, tapi ada yang tahu, Mbak Cindy tahu ya. Ya. Tadi saya sudah latihan sama Tante Tanya, tapi kuncinya Tante Tita sama kunci saya beda. Molo salah. Kalau ada salah dalam diri kami, mananahurang pambahenaki itu kalau nggak salah, tolong dimengerti kondisi kami. Iya. Saya sumpah lupa. Tolong maafkan kami begitu. Saya ambil maaf itu, tolong bersabar, ya, tolong mengerti kami, ya, bersabar mengerti kami, ya, hasian itu sayangku, gitu. Dan itu nalagu itu saudara terbaikku, gitu. Saudara mau maafkan? Ya, Tuhan memberkati kita semua, Tuhan tolong kita semua, Tuhan berkati setiap kita yang datang pada saat malam hari ini. Biarlah berkat Allah limpah atas kita. Nol saudara ya. Artinya jangan terus akhirnya kita buat lagi ya. Tuhan tolong kita, Tuhan mampukan kita untuk menghadapi tahun yang baru. Kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Sebuah pertanyaan sebelum kita akan ambil sebuah ayat. Pertanyaan saya, tanggal 1 Januari ini hari raya siapa saudara? Apakah hari raya orang Kristen? Apakah hari raya semua?
yang hari raya semua umat angkat tangan. Kita semua ada banyak ya. Nah, perlu saya sampaikan, Yesus lahir tanggal 25 Desember dihitung, dan menurut kitab Taurat, bangsa Israel itu yang laki umur 8 hari itu disunat. Artinya, nah setelah disunat itu benar-benar dia mewarisi hak sebagai warga negara Israel atau Yahudi saat itu. Nah, sekarang dihitung 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Dihitung dari tanggal 25-nya ya. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1. Artinya tanggal 1 itu adalah tanggal di mana Yesus disunat, dan tanggal 1 itulah akhirnya menjadi sebuah pertanda bahwa awal dari penanggalan dunia. Jadi artinya sebenarnya ya kita harus berani katakan tanggal 1 Januari itu memang hari raya umat Kristiani. Karena hari raya di mana 8 hari setelah kelahiran Yesus disunat, dan disitulah tanggal awal dari atau sejarah awal penanggalan Masehi. Dan kalau saudara lihat sebelum kelahiran Yesus itu selalu kalau ada penanggalan itu pasti tanggal sekian atau tahun sekian sebelum Masehi. Jadi itu menjadi sentral. Tanggal 1 Januari itu sentral. 00 itu sentral. Jadi itu bukan sebuah kebetulan ya, tetapi itu memang sebuah konsep Tuhan bahwa tanggal 20 itu sebenarnya kalau Bapak Saudara mengikuti TikTok itu Rita Wahyu itu nanti saudara akan tahu gitu ya, akan ternyata seperti ini. Ya seperti itu yang perlu saya sampaikan. Jadi sangat salah kalau kita menghadapi tanggal 1 itu terus akhirnya kita boleh untuk kita rekreasi, tapi jangan lupa ibadah begitu. Amin. Jangankan mengawali tahun, sedangkan hari raya bangsa Israel itu yang pertama itu adalah hari raya Sabat. Jadi setiap hari raya Sabat itu harus dirayakan. Bayangkan setiap seminggu sekali itu harus bangsa Israel merayakan hari Sabat. Apalagi ini setahun sekali kita harus merayakan. Terus sebabnya tadi Mas Dwi, Mas Johan datang itu, ada apa lagi nih nanti ya kok ya sukacita. Nanti setelah ibadah kita akan menikmati berkat Tuhan. Amin, saudara. Pendeta amin ya. Iya, Tuhan memberkati. Pujikan nama Tuhan. Di atas persembahan ini ada sebuah di situ ada beberapa ayat, ada kurang lebih 70 ayat ya. Untuk kita, sebelum kita ambil satu persatu seperti biasa, kita ambil yang pertama merupakan ayat bagi kita semua. Nanti setelah itu, setelah kita perjamuan dan kita persembahan,
Nah, nanti kita akan ambil untuk pribadi-pribadi kita. Yang mengawali kita mengambil ayat emas kita untuk GBD Makedonia, kita akan berdoa. Dan nanti saya mohon dengan kasih Kristus, nanti yang akan mengambilnya Mbak Tori ya. Mbak Tori akan mengambilnya dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengawali tahun baru ini Tuhan, kami mau berjalan seturut kehendak Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami tidak tahu tema tahun kami, tahun 2026 bagi GBD Makedonia. Tapi kami serahkan dalam tangan Bapa, biarlah ayat firman Tuhan, ayat emas yang akan kami ambil, mungkin berat, mungkin pedas, mungkin apapun kondisi yang kami terima, kami mau terima dengan ucapan syukur, dan kami mau belajar untuk memahami apa maksud kebenaran firman-Mu. Singkapkan rahasia firman-Mu juga dalam kehidupan kami hamba-Mu, supaya kami bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan apa adanya, sehingga kami menyampaikan firman-Mu itu sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Roh Kudus bekerja, Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tolong Mbak Tori. Mama Tori. Tidak usah diambil dari bawah, boleh ya. Jangan dibaca dulu. Sekarang boleh dibaca. Di ayatnya dulu, ayat di dalam itu biar ditayangkan dulu. Mazmur pasal 19 ayat 12. Mazmur 19 ayat 12. 19 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang berhikmat. Kok beda di sana, kok beda? Mungkin ayat 13-nya ya. Oh. 19 ayat Mazmur 90 ayat 12. Ah, 90. Jadi bukan itu yang salah. Ya, kita baca bersama. Terima kasih. Mari kita baca bersama. 1, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, Bapak Saudara. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Pujikan nama Tuhan. Mazmur pasal 90, kalau nggak salah ini tulisan Musa ya. Iya, Musa ya. Jadi tidak selalu Mazmur itu selalu siapa? Daud, tetapi di sini ditulis doa Musa abdi Allah. Ya. Sebuah permohonan dari seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan tentang bagaimana menghitung hari-hari. Krisdayanti pernah menyanyikan, bukan pujian, menyanyikan lagunya sudah sangat hit tentang menghitung hari. Menghitung hari, detik demi detik. Ya. Terus gimana itu lagunya? Tidak tahu, terlalu muda kalian anak-anak mudanya. Ya, yang tua sudah lupa. Ya, menghitung hari. Ya.
Kalau pedagang itu bukan menghitung hari, menghitung bati. Nah itu pedagang kalau sudah sore hari itu menghitung bati gitu ya. Tapi saya mau bilang, menghitung hari itu adalah sebuah langkah yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang sedang menunggu. Seorang yang berpacaran, dua orang yang berpacaran, kekasihnya berada di luar negeri atau luar pulau sekian lama. Nah, kayak Mbak Mila ini sudah berpisah berapa hari Mbak Mila? Kira-kira kurang berapa? 9. Berarti sudah menghitung-hitung hari ya. Sekian hari lagi aku akan bertemu dengan kekasihku ya. Kalau Mbak mikir Mas Wanto, aduh nanti itu hari, nanti setelah ini pisah lagi gitu ya. Jadi menunggu waktu karena mau ada event begitu. Menghitung hari. Nah, dalam menghitung hari itu seringkali bukan saja disertai dengan tidur-tiduran, menghitung hari disertai dengan bermalas-malasan. Tetapi orang yang menghitung hari itu biasanya sambil menghitung hari yang sudah ditetapkan, bagaimana aku mau memberikan sesuatu yang terbaik bagi orang yang saya kasihi, yang aku kasihi. Atau setidaknya memperhatikan kehidupannya, apakah nanti aku layak saat aku bertemu dengan kekasihku. Menghitung hari artinya supaya kehidupan kita bisa memahami betapa entah masih lama atau sudah dekatkah masa yang ditetapkan bagi kita. Nabi Musa menerangkan kepada kita, dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sebelum ayat ini, kalau saudara baca sebelumnya, di situ dikatakan ayat ke-10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Bicara waktu yang disediakan Allah. Musa berbicara waktu yang disediakan Allah, masa hidup kami cuma sekian. Nah, waktu yang Tuhan berikan itu, Nabi Musa mengajak untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo waktu yang ada kita hitung dan mulai kita teliti lagi, kita persiapkan lagi apa yang masih kurang untuk kita bertemu dengan Tuhan. Waktu kita tidak lama lagi. Musa hidup 120 tahun, saudara. 40 tahun berada di Mesir, 40 tahun berada di Media, dan 40 tahun ada di padang belantara bersama bangsa Israel. 120 tahun. Tapi Musa berkata, masa hidup kami rata-rata cuma 70 sampai 80. Yang jadi masalah, apakah waktu yang Tuhan berikan itu dapat kita pergunakan dengan sempurna atau hanya kita buang dengan sia-sia? Setiap masa ada sesuatu, setiap masa ada emas yang dapat kita peroleh. Setiap masa, setiap waktu pasti ada sesuatu yang dapat kita temukan. Tergantung bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dapat mengolah waktu yang ada itu.
kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Bukan menghitung-hitung cuma asal menghitung, tetapi menghitung dalam pengertian bahwa apa yang dapat aku kerjakan untuk menyukakan kekasihku yang nanti akan, di mana aku akan menghadap kepada Dia. Kepada Tuhan kita mau datang kepadanya. Apakah seperti ada pujian lama yang berkata, nantikah tanganku kosong bertemu dengan Tuhan? Atau ada sesuatu yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan? Alkitab mencatat setiap orang yang bertemu dengan Yesus, Yesus tidak pernah mengecewakan mereka. Pasti ada sesuatu yang dapat diberikan oleh Yesus kepada mereka yang rindu bertemu kepada Dia. Kepada Zakius, sebenarnya Zakius hanya ingin melihat siapa Yesus. Tetapi Yesus melihat kerinduan Zakius yang lebih dari sekedar melihat. Yesus merubah kehidupan Zakius. Kepada ke-12 muridnya, bukan orang-orang benar semua. Ada yang menelayang, Petrus, Andreas. Ada yang pemungut cukai, Matius. Tetapi mereka dari beberapa kalangan, dari orang-orang yang mungkin terpinggirkan, tetapi dipilih oleh Tuhan. Tapi perhatikan mereka-mereka yang dipilih oleh Tuhan, mereka tidak menyia-nyiakan waktunya saat Yesus mati, bangkit dan naik ke sorga. Mereka semua mempersiapkan hidupnya, siap untuk bertemu dengan Tuhan melalui apapun yang mereka hadapi. Mereka dalam mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun harus dilarang di sana sini untuk beribadah, mereka tetap mengadakan ibadah, mengadakan mujizat dan lain sebagainya. Pemazmur atau Nabi Musa mengajak kita untuk supaya hidup kita lebih bijaksana dengan kita menghitung hari-hari yang kita lalui. Nabi Musa menginginkan kita untuk dapat bijaksana melaksanakan segala tindakan-tindakan kita. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 atau 10 dikatakan, pasal 9 kalau salah, Pengkhotbah pasal 11 ayat 9. Raja Salomo berkata, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka cita pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Salomo memperingatkan kita kepada anak-anak muda, kalau engkau mau berbuat seolah-olah mungkin mau bersukaria dengan segala keadaanmu, silahkan. Tetapi ingat, Salomo mengingatkan, ingat bahwa semua yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
kebebasan yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, pergunakan yang sebaik-baiknya, yaitu dengan kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan amin. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan tahu bahwa kita, anak-anaknya, seringkali diperhadapkan dengan banyak tantangan, tawaran-tawaran yang menggiurkan. Tapi ingat Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12 tadi. Ajar kami menghitung-hitung hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita hitung, apakah layak ya aku melanggar perintah Tuhan, atau aku menjadi pelaku firman Tuhan. Menghitung hari bukan supaya kita terbiasa dengan hitung-menghitung saja, tetapi intinya ada sesuatu yang positif bagi kita untuk kita bisa beroleh bijaksana. Bijaksana adalah sebuah keadaan dari seseorang, dampak dari orang itu memperhatikan sesuatu dan bertindak dengan hati-hati. Itulah bijaksana. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus berhati-hati menghadapi kehidupan di zaman sekarang ini. Banyak tawaran yang diberikan kepada kita. Tawaran itu tidak selamanya membuat kita lebih baik. Itulah sebabnya menghitung hari, Nabi Musa mengingatkan supaya kita bisa bijaksana menghadapi hari-hari yang kita lalui. Tuhan tolong dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan di tahun 2026 ini merupakan anak-anak Tuhan yang hidup menekankan hidup takut akan Tuhan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari yang ada kita hitung. Apalagi di zaman sekarang, kalau kita menghitung hari-hari yang ada di depan kita, berarti kita menghitung waktu kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Ada di antara kita yang mungkin nantinya mati, tapi ada di antara kita yang nantinya tidak dihormati oleh Tuhan, tetapi diberikan kesempatan untuk bertemu langsung dengan Tuhan. Menyongsong kedatangan Tuhan itu indah sekali, saudara. Apapun kondisinya dalam kehidupan kita, entahkah kita nanti diizinkan oleh Tuhan kembali kepada Tuhan melalui kita harus ditanam di tanah sebagai jenazah, oke, tidak apa-apa. Yang penting hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan. Hidup kita sudah takut akan Tuhan. Hidup kita sudah kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sorga. Lantas bagaimana dengan hidup kita yang sampai kedatangan Tuhan kita hidup? Tunjukkan juga hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang benar-benar menanti-nantikan Tuhan. Itu sebuah keindahan yang luar biasa, yang setiap orang merindukan hal itu. Rasul Paulus berkata, aku cemburu dengan cemburu ilahi, karena aku sudah mempertunangkan kamu dengan Kristus. Kecemburuan Rasul Paulus itu cemburu dengan anak-anak Tuhan di zaman akhir. Karena apa?
pertemuan dengan Kristus, mata dengan mata, perjumpaan mata kita dengan mata Tuhan, itu perjumpaan yang indah, manis sekali. Rasul Paulus berkata, aku cemburu. Artinya itu sesuatu yang sangat indah sekali. Dan siapa yang bisa melakukan itu? Atau siapa yang nantinya itu bisa seperti itu? Saudara dan saya yang hidup yakin sama ini, saudara. Karena waktunya sudah tidak lama lagi. Lihat kondisi yang ada, bencana alam di sana sini yang semakin hari intensitasnya semakin merapat. Sebagai anak-anak Tuhan bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi itu sesuatu yang indah. Wow, berarti kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, sudah ada di ujung dari ujung akhir zaman. Dan bersyukurlah kalau saudara dan saya ada di sana. Tuhan tolong kita dan Tuhan memberkati kita. Ajar kami menghitung hari-hari dengan takut dan gentar akan Tuhan, dan serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, karena Dia akan bertindak untuk saudara dan saya. Pujikan nama Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kita masuk di dalam doa, kita masuk dalam perjamuan Tuhan pada saat malam hari ini. Opera, singer, kita berikan sebuah pujian. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Dalam
bisa melakukan segala perkara yang besar. Roh Kudus yang memungkinkan apa yang tidak mungkin dalam kehidupan kita, kita bisa kerjakan semuanya bersama dengan tangan yang kuat itu, tangan Allah Roh
baru ini ya Tuhan, tahun 2026 ini, kami mau mengawali dengan kami makan dan minum perjamuan Tuhan, makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Engkau layakkan kami, Engkau berkati kami, supaya hidup kami berlayak di hadapan Tuhan. Kami ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan Yesus dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat atas roti dan anggur yang sebentar akan kami nikmati bersatu dengan kami, yaitu tubuh dan darah Tuhan, sehingga hidup kami bukan lagi kami, tapi hidup Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami ada di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya. Amin. berterima kasih kepada-Mu buat kasih setia-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, mengawali tahun baru di 2026 ini, kami mengawali dengan ibadah yang disertai dengan perjamuan Tuhan.
Tuhan memberkati perjamuan ini Bapa. Tuhan tolong kami, Engkau kuduskan kami, layakkan kami untuk kami menerima tubuh dan darah-Mu yang mengubahkan hidup kami, yang membuat kami layak di hadapan hadirat Tuhan, dan kami dihisapkan sebagai orang-orang yang haleluya, haleluya, bersatu dan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan nikmati tubuh dan darah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti dan kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menikmati atau memakan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kecawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita minum darah Kristus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan di hadapan Tuhan pujian syukur kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih. Tuhan Yesus luar biasa baik. Terima kasih. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Dan sebentar kami akan berkorban persembahan untuk pekerjaan. Berkat Allah dilimpahkan, kasih sayang Tuhan, Tuhan berikan dalam hidup kami. Kuduskan kami, layakkan kami, untuk kami membawa persembahan kami kepada Tuhan, persepuluhan kami kepada Tuhan, tantangan kami kepada Tuhan, kami bawa dengan hati sukacita. Berkat Allah dilimpahkan, nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Demikian juga dengan pengambilan ayat. Setiap tangan kami yang mengambil ayat-ayat yang ada, Tuhan kuduskan. Dan kami mau belajar untuk menjadi pelaku firman
apapun atau seberat apapun kebenaran firman, kau mau belajar setia. Tuhan dipermuliakan bersama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau kerjakan semuanya ini dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita sudah terima firman Tuhan. Saya yakin dan percaya Roh Kudus memampukan kita. Haleluya, amin. Kita akan bawa korban persembahan kita di hadapan Tuhan di awal tahun ini. Kita angkat satu pujian. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat didengar telinga, pujian Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihinya. Kita nyanyi pujian ini persembahan satu kali saja sambil Bapak Ibu Saudara juga ambil ayat tahun baru. Pelayan pujian Ibu Milawati, singernya Ibu Tuti, Saudara Zehuda dan Saudara Daniel. LCD Saudara Bagus, kolektan Ibu Supatmini dan Aser dari keluarga Bapak Hendra Nababan. Puji Tuhan. Dan mungkin hari Minggu nanti pertanggungan jawab
dari panitia Natal, khususnya Ibu Ketua, ya, yang kita akan dengar sama-sama nanti hari Minggu ya. Dan hari Minggu juga akan didoakan Bapak Ibu Saudara yang ulang tahun di bulan Januari. Itu saja, dan saya kembalikan ke Bapak Gembala. Puji nama Tuhan. Satu tambahan pengumuman, yaitu tentang BPJS dan BPJS tenaga kerja yang sudah kita sepakati untuk kita sudah punya akun sendiri ya saudara. Dan setiap minggu pertama kolekte yang kedua itu selalu untuk BPJS tenaga kerja. Nah, saya sempat tanya sama Mbak Lucy, per bulannya berapa Mbak Lucy? Kalau dulu 702. 702, sekarang naik. UMR Tulungagung sekarang naik, Bapak Saudara, berapa? 2 juta 600 sekian begitu ya. 28.200. Iya. Terus berarti BPJS tenaga kerjanya naiknya ya tidak banyak juga ya saudara ya, mungkin cuma ya naiknya mungkin tidak sampai 1.000 juga ya, lebih 1.000 lebih. Iya, ya tidak akan menyesatkan saudara juga. Ya itu sebabnya selama ini yang perlu diketahui, sebenarnya mau diumumkan di hari Minggu, tetapi saat ini aja saya umumkan, sebab kalau nanti di hari Minggu diumumkan setelah persembahan ya kayaknya malah tidak kena begitu. Itulah sebabnya diumumkan sekarang supaya besok Minggu kita ayo memperhatikan, karena BPJS tenaga kerja di sini kita tidak dipungut biaya, tetapi dengan persembahan kedua dari setiap minggu pertama itu dengan 700 itu seharusnya memang kita setiap persembahan kedua di Senin pertama harusnya ya sekitar segitu saudara, harusnya 700-an, tetapi semakin lama menurunnya bagus ya. Ya untuk Desember kemarin berapa? 290. Nah, 200 berarti masih kurang 500-an saudara. Jadi ya untungnya Pak Lucy nodong dari jemaat-jemaat yang siap ditodong ya. Ya, terima kasih untuk jemaat-jemaat yang selalu ditodong sama Mbak Lucy. Ya, ditodong dikasih duit saudara ya. Ya, saya tahu jemaat punya cinta, punya rasa kepedulian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya nggak tahu siapa yang ditodong, tentunya Mbak Lucy enggak semena-mena. Oh ini orang ini semua asal ditodong, enggak ya, cuma orang-orang tertentu saja yang siap untuk menjadi donatur, sehingga setiap kali saya tanya gimana pembayaran BPJS tenaga kerja, aman om. Kalau BPJS kesehatan, jujur saudara jemaat, saudara kalau ikut di situ saudara bayar sendiri. Masalahnya banyak saudara ya. Kelas 2 berarti tahun ini juga sudah naik ya. Belum ada info kalau kesehatan. Biasanya kalau sudah UMR-nya naik berarti itu pasti BPJS-nya itu naik juga. Jadi ya tolong itu dikerjakan itu, karena itu tanggung jawab kita sendiri-sendiri. Dan kalau toh nanti kita
nggak minta-minta. Kalau sakit terus kita masuk itu gratis, itu sebenarnya bukan gratis, kita bayar BPJS itu, dan itu sangat-sangat ringan dibanding kalau kita harus membayar. Seperti beberapa hari yang lalu bapaknya kecelakaan itu harusnya nggak tahu berapa puluh juta itu manusia. Itu dengan ya, tapi masih juga harus keluar duit di manusia. Tapi setidaknya itu ringan gitu karena adanya BPJS. Jadi itu tanggung jawab pribadi. Kalau tenaga kerja, gereja berusaha untuk semaksimal mungkin bisa menggratiskan saudara, dan itu bersyukurlah. Dan kalau kesehatan itu tanggung jawab per keluarga. Ya memang kalau ada jemaat yang akhirnya mungkin dirasa sangat membutuhkan, kadang nanti tanya, atau mungkin ada juga jemaat Tuhan yang lain, saya talangi yang ini. Tapi ayo jangan jaga ini saudara ya, karena itu kesehatan itu untuk diri sendiri ya. Jadi kerjakan itu, dan kami memfasilitasi itu bukan untuk membuat saudara semakin sengsara, membuat saudara semakin enak saudara. Jadi semakin semakin nyaman kita menghadapi masa depan itu. Dengan itu tabungan kalau kita nanti alami ini dan itu sangat ringan. Itu sebabnya ayo kerjakan dengan tanggung jawab, dengan sukacita. Ya memang kalau bicara keuangan itu kita mau nagih itu ya, itu sangat-sangat perasaan. Nah sebelum kami ini korban perasaan ayo dilunasi itu supaya semuanya baik ya. Tuhan memberkati, Tuhan Yesus dipermuliakan, dibesarkan. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara ada yang mau bertanya-tanya tentang BPJS itu, bisa secara langsung kepada Mbak Lucy atau kepada saya. Nanti saya akan lemparkan ke Mbak Lucy lagi gitu ya. Ya tetap gitu aja, semuanya ke situ ya. Nah, saya tidak terlalu mempelajari banyak, dan Tuhan tolong supaya semuanya berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Mungkin itu saja. Jadi ayo, sengaja memang tidak pernah diumumkan pemasukan itu karena sangat minimnya. Jadi untuk ke depan, bulan-bulan depan, ayo perbanyak. Minimal begini Bapak Saudara, minimal begini. Kalau untuk persembahan kedua di minggu pertama itu, paling tidak aku 15.000 loh. BPJS tenaga kerja itu paling tidak 15.000 loh ya. Berarti 15.000 kali sekeluarga aku berapa ya yang masuk BPJS tenaga kerja. Tapi tidak harus seperti itu juga saudara. Kalau saudara mungkin mau sedikit hitung-hitung gitu, menghitung-hitung, bukan cuma menghitung hari, tapi juga menghitung BPJS yang ada, lakukan itu dengan cara seperti itu. Dihitung, untuk keluarga berarti gereja membutuhkan dana sekian. Kalau seperti itu sebenarnya, kalau kita ngerti seperti itu dan kita lakukan seperti itu lebih mudah saudara. Lebih bendahara tidak akan pontang-panting untuk mendapatkan keuangan lagi. Tapi oleh kemurahan Tuhan bersyukur masih, saya tanya gimana keuangan, masih aman Om? Oke ya. Ya tapi bukan berarti kita terus akhirnya biasa-biasa saja, tapi ayo kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu saja. Tuhan memberkati. Kami sudah semua bagi berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Nanti mami saya yang akan lakukan doa berkat. Kita pujikan pujian Yesus Yesus
pegang tangan kami. Kalau kami sampai pada akhir tahun 2025 ini, Tuhan, semata-mata hanya oleh kasih dan kemurahan-Mu kami boleh lewati bulan demi bulan, hari demi hari, sampai saat di akhir tahun, dan kami setelah melangkah di awal tahun 2026. Terima kasih semua terjadi bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kemurahan Allah. Rahmat kasih sayang-Mu senantiasa dinyatakan. Terpujilah nama-Mu, firman-Mu telah disampaikan. Dan kami yakin dan percaya, setiap yang mendengar firman-Mu disembuhkan jika sakit, dikuatkan mereka yang lemah, diberi kesempatan, diberikan semangat di dalam menjalani hari-hari akhir ini, bukan dengan kemampuan kami, tapi setiap kali kami bersandar sepenuh di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Engkau telah pimpin acara ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Bentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Dan pada akhirnya kami perlu berkat secara khusus. Kami angkat hati kami angkat tangan percaya kami. Kiranya turunlah berkat daripada Bapa Surgawi, kasih dan sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Bapak Saudara. Yang tugas kalau maju dulu ambil foto. Amin. Ya. Nah, kita berdoa dulu.